mengandalkan pikiran, mengandalkan hikmatnya, dia pikir dia pinter, mengandalkan logikanya, strateginya. Pada saat dia berbuat itu, dia menanam benih tragedi dalam hidupnya. Dia tidak finish well. Awalnya dari sini, ya, kerendahan hati. Bukan mereka butuh saya, tapi saya bersyukur diberi kesempatan mimpin orang-orang ini. Pemimpin berhikmat, dia mulai dengan recognition dulu. Bukan aku yang menang, bukan aku yang sukses. Salomo menggenapkan semua janji Allah, terus dibuat list, ini orang-orang yang berjasa. Ada quote dari Isaac Newton yang berbunyi, I have seen further than others. It is because I stand upon the shoulders of giants. Jadi aku bisa melihat lebih jauh daripada orang-orang lain. Ya, pemimpin itu biasanya punya visi. Ya, bisa lihat lebih jauh daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia berkata, karena aku berdiri di pundaknya para raksasa. Raksasa-raksasa itu pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi kalau kita sering lihat banyak pemimpin yang merasa lebih menang dari pendahulunya, itu pemimpin yang salah milih musuhnya. Karena justru pendahulunya itu yang merupakan tumpuan dia untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Saya ingin garis bawahi beberapa hal penting sehingga kita bisa tahu bagaimana meresponinya. Ya. Jadi apapun yang saudara terima, kalau itu baik, belum tentu itu berkat. Ya. Kalau itu jelek, belum tentu itu malapetaka. Yang menentukan itu berkat atau malapetaka adalah bagaimana saudara menyikapi apa yang saudara terima. Saudara bisa menerima emas berkilo-kilo, menerima uang banyak, jangan cepat-cepat bilang itu berkat. Kalau saudara salah menyikapi pemberian itu jadi kutuk. Saudara mungkin menerima satu kesulitan dalam hidup, bangkrut atau sakit atau apa. Jangan buru-buru mengatakan ini kutukan atau malapetaka. Belum tentu. Bagaimana saudara menyikapinya akan memutuskan apakah itu berkat atau malapetaka. Semua yang menimpa saudara butuh respon. Tidak meresponi, itu juga respon. Firman Tuhan yang disampaikan selalu butuh respon. Berkat butuh respon, pemberian butuh respon, malapetaka butuh respon. Apa yang kita pelajari dari firman menolong saudara semua untuk meresponi dengan benar. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saya ingin kasih tema seed of glory and seed of tragedy. Benih kemuliaan dan benih kehancuran. Dua-duanya ada dalam hidupnya Salomo. Kita tahu hikmat yang dari Tuhan yang diberikan kepada Salomo membuahkan, benih itu hikmat yang dari Tuhan membuahkan glory, kemuliaan, sampai seluruh dunia mendengar hikmatnya Salomo. Tapi human wisdom, ya, human wisdom itu ada orang yang merasa dirinya berhikmat, dirinya pandai,
ya, dirinya bijaksana, tapi bukan wisdom dari surga, itu bisa memimpin kepada tragedi kehidupan. Yang pertama, divine wisdom. Ya, jadi kalau saudara perhatikan apa yang dijanjikan Tuhan pada Abraham, tanahnya dari Sinai, Laut Merah sampai Sungai Efrat, dari Laut Tengah sampai Laut Mati, Sungai Sungai Yordan dan seterusnya, itu semua digenapkan hanya di zamannya Salomo. Ya, di mana ada keadaan damai di seluruh tanah yang dijanjikan Tuhan tercapai hanya di zamannya Salomo dan mungkin kurang dari 40 tahun pemerintahannya Salomo. Dikatakan di pasal 4 ayat 34, orang dari semua bangsa, ya, seperti janji Tuhan di Kejadian 12, semua bangsa datang untuk mendengar hikmat Salomo. Karena apa? Karena hikmatnya datangnya dari Tuhan. Mereka dikirim oleh semua raja di bumi yang pernah mendengarkan hikmatnya. Jadi hikmatnya Salomo ini merupakan cahaya. Israel dikenal di seluruh dunia karena jawaban doa. Bukan yang diminta oleh Salomo, tapi yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Hikmat yang luar biasa membuat Israel jadi jewels among the nations. Permata di antara bangsa. Semua orang dengar. Ingin tahu hikmatnya dari Tuhan itu seperti apa. Inilah yang menjadi puncak summit daripada sejarah Israel dari awal sampai hari ini. Ya, pada saat hikmat, wisdom, logos ini didengar di seluruh dunia. Semua orang ingin mendengarnya, semua orang ingin datang. Tapi sebaliknya sebelum peristiwa itu, Salomo bukan orang bodoh, dia orang pintar. Ya, dia dapat warisan kerajaan yang cukup luas, tapi belum semuanya. Jadi dia pikir, secara pikiran manusia, dia mikir mana persoalan yang mau saya tackle, mana yang tidak mau saya tackle. Jadi dia mulai berdamai dengan raja-raja kuat di sekitarnya. Salah satunya tentu adalah Raja Mesir, Firaun. Di pasal 3 ayat 1. Jadi awal pertama kali sebelum Alkitab menceritakan kebesarannya, jawaban doanya Tuhan terhadap Salomo, Salomo sudah bertindak dulu sebelum dia bawa korban ke Tuhan. Dia sudah pakai hikmatnya sendiri, ingin menyelesaikan persoalannya sendiri, ingin menggenapkan janji Tuhan lewat caranya sendiri. Dikatakan Salomo bersekutu dengan Firaun, Raja Mesir, dan mengawini anak perempuan Firaun. Dia membawanya ke kota Daud. Dan tidak hanya anak Firaun, raja-raja sekitarnya yang lain, anaknya dikawini sama Salomo, supaya dia tidak usah perang seperti bapaknya, dan semuanya damai dengan hikmat manusia. Dia pikir dia bisa menggenapkan rencana Tuhan. Dan itu keliru besar. Ya, apa yang dia putuskan sebelum dia ke Gibeon, menyembah Tuhan, mendapat hikmat Tuhan, dia mengandalkan hikmatnya sendiri, mengawini anaknya Firaun dan anak raja-raja penyembah berhala lain untuk membeli perdamaian. Dan dia pikir ini maksudnya kan baik, supaya janji Tuhan terpenuhi, tapi dengan cara manusia. Akibatnya apa? Kita lihat di pasal 11 ayat 4. Saat Salomo tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Dia nanam benih sejak awal. Pasal 3 ayat 1, begitu dia merintah, dia nanam benih tragedi. Mengandalkan pikiran, mengandalkan hikmatnya, dia pikir dia pinter, mengandalkan logikanya, strateginya. Maksudnya baik, dia pikir genapkan rencana Tuhan. Tapi dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, pada saat dia berbuat itu, dia menanam benih tragedi dalam hidupnya. Dia tidak finish well. The path of wisdom adalah humility. Semua kita, saya waktu ingat ulang tahun
Ya, umur 17 atau 18 tahun setelah saya bertobat, tahun pertama setelah saya bertobat, saya doanya seperti doanya Salomo. Ya, pengen Tuhan, hanya hikmat saja yang saya mau. Saya kepingin punya hikmat saja. Ya, jadi eh, path atau jalan setapak menuju hidup yang memiliki hikmat Tuhan adalah kerendahan hati. Ungkapannya bagaimana? Satu, eh, hidup ini anugerah. Memimpin ini anugerah. Ya, banyak orang merasa memimpin karena dia layak mimpin, karena dia lebih daripada yang lain. Tapi Salomo tidak. Salomo melihat bahwa dia diangkat jadi pemimpin anugerah. Dia berkata dalam pasal 3 ayat 7, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Artinya dia bilang, I'm not worthy, aku tidak layak, tidak pantas, I don't deserve this. Ya, banyak orang yang punya mental entitlement, dia merasa I deserve this promotion. Aku layak untuk jadi pemimpin, aku layak dipromosikan, aku layak diberkati dan segala macam. Salomo mulai dengan semua ini anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang membuat aku layak duduk di singgasananya Daud. Engkau Tuhan yang mengangkat aku. Jadi sikapnya bersyukur, ini anugerah Tuhan. Yang kedua, is divine stewardship. Dia begitu menghargai orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah kepemimpinannya. Dia berkata di pasal 3 ayat 8, hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Banyak pemimpin berpikir orang-orang itu butuh saya, ya, butuh aku, ya, supaya bisa sukses. Cuman Salomo lihatnya berbeda. Dia bilang, ini umat pilihan Tuhan. Keturunannya Abraham, bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Jadi apa yang dipercayakan untuk dia pimpin, dia hargai, dia value luar biasa. Dieman betul, disayang betul. Nanti Yesus ngajari untuk kita mengasihi orang yang kita pimpin, bahkan mati untuk orang yang kita pimpin. Awalnya dari sini, ya, kerendahan hati. Bukan mereka butuh saya, tapi saya bersyukur diberi kesempatan mimpin orang-orang ini. Saudara gimana? Ya, mimpin orang-orang sudah di kantor, mimpin anak istri di rumah, mimpin murid-murid di sekolah. Apakah sudah merasa saudara yang memiutangi atau sudah merasa bersyukur diberi kepercayaan orang-orang yang bakal jadi pengubah-pengubah dunia? Ya, orang-orang yang dikasihi Tuhan dipercayakan pada saudara. Divine stewardship, diiman, disayang orang yang Tuhan percayakan pada saudara. Yang ketiga, divine knowledge. Dia berkata dalam pasal 3 ayat 9, berikanlah hati yang bijaksana kepada hambamu untuk memerintah umatmu supaya aku dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Artinya dia dengan kerendahan hati berkata, I'm not qualified. Aku ini tidak bisa ya, membedakan yang baik dengan yang jahat. I need you. Total dependence. Bersandar penuh kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipercaya pelayanan untuk memimpin, mau gereja besar, gereja kecil, pelayanan besar, pelayanan kecil, ya, saya diajari, teman saya berkata, I'm not qualified. Aku sesungguhnya tidak qualified, tetapi oleh anugerah kemurahan Tuhan, Tuhan memberi kepercayaan kepadaku, aku janji mau belajar dengan sepenuh hati untuk menggenapkan, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Salomo juga datang, I'm not qualified, God. Aku enggak qualified. Aku enggak punya kapasitas untuk memimpin umat ini. Tapi aku butuh Engkau, Tuhan. Beri aku hikmat. Bantu aku, Tuhan. Poin yang terakhir yang ingin saya share pada saudara, di pasal 4 ayat 1 sampai 4 ini menarik. Pasal 4 ini ringkasan kejayaannya Israel. Ingat tadi, seluruh sejarah Israel dari Abraham sampai hari ini, zaman keemasannya, penggenapannya janji Tuhan itu hanya di zamannya Salomo.
setelah Salomo kerajaannya pecah. Zamannya Daud masih perang-perang terus. Ya. Nah, pasal 4 itu ringkasan kebesarannya kerajaannya Salomo. Menarik sekali, pasal 4 dimulai dengan ya, jadi pemimpin yang bijaksana mulai menjelaskan semua dengan memberi recognition, mengakui, memuji kontribusi yang luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Artinya Salomo berkata, tanpa mereka ini, aku tidak akan mencapai sukses seperti yang aku capai hari ini. Recognition itu adalah tugas pertama yang perlu dikerjakan oleh seorang pemimpin. Pada saat dia mau meringkaskan legasinya, dia mulai bukan I did this, tetapi dia mulai membuat list. Kalau sudah lihat di pasal 4 ayat 1-4, maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ini yang dikatakan penggenapan janji Tuhan atas Abraham, ya, seluruh Israel, Israel raya, seperti batas-batas yang dijanjikan pada Abraham. Kemudian dia bilang, inilah pembesar-pembesarnya, inilah orang-orang yang membuat itu semua terjadi. Luar biasa, ya. Orang pemimpin berhikmat, dia mulai dengan recognition dulu, bukan aku, ya, bukan aku yang menang, bukan aku yang sukses, bukan aku yang buat ini. Salomo menggenapkan semua janji Allah, terus dibuat list 4 ayat, ini orang-orang yang berjasa. Saya ingin saudara merenungkan, saudara adalah pemimpin-pemimpin yang berhikmat. Saudara menjadi saudara sekarang bukan hanya karena pendahulu saudara, mentor saudara, pemimpin saudara, tapi juga orang-orang yang bekerja buat saudara. Orang-orang yang saudara pimpin. Mungkin termasuk pembantu rumah tangga di rumah saudara, mungkin termasuk banyak hal. Orang-orang yang selama ini tidak sudah perhitungkan, saya pikir ya mereka dibayar kerja buat saya. Ya. Tapi semua tadi di list pasal 4:1-4 tadi orang-orang yang dibayar oleh Salomo, tapi Salomo mulai menceritakan kejayaan Israel dengan mengatakan inilah orang-orang yang membuat semua sukses ini bisa terjadi. Jadi saya mengajak saudara ambil waktu ya besok pagi renungkan daftar orang-orang yang saudara belum pernah akui jasanya, belum pernah diberi recognition, pujian, afirmasi karena jasa mereka, sehingga saudara menjadi saudara sekarang. Bukan orang-orang yang di atas guru, mentor, orang tua, pendeta, bukan. Tapi orang-orang yang di bawah saudara, yang bekerja buat saudara. Ya. Yang mungkin anak buah saudara, yang mungkin janitor atau siapapun juga di tempat saudara bekerja. Yang tidak diperhitungkan. Itu yang ditulis oleh Salomo. Ya. Dia bisa aja tidak nulis nama-nama itu dan namanya sendiri yang dikenal. Tapi dia tidak. Sebagai orang yang menerima hikmat Allah, dia mulai dengan recognition. Ya, berikan kredit kepada mereka yang berjuang bersama saudara di belakang saudara yang tidak kelihatan. Saudara pemimpin yang kelihatan, yang lain tidak kelihatan. Renungkan, buat daftar orang-orang yang sudah berkontribusi besar buat keberhasilan saudara. Ya, bukan sekedar orang di sana yang beri berkat saudara, tapi orang-orang yang bekerja buat saudara. Berikan pengakuan, berikan penghargaan, berikan pujian, kirim WA, kirim bunga, ya, kirim email, kirim message yang mengatakan tanpa kalian saya tidak bisa seperti saya adanya hari ini.